Ya, perkenalkan nama saya Ica, saya dari Departemen QMS, saya sebagai Customer Relation Staff. Halo, nama aku Siva, aku dari Departemen Finance di AP Staff. Halo, aku Yuli dari Staff Admin Operasional Logistik. Ya, halo semuanya, aku Eka dari Divisi Purchasing. Halo, nama saya Yesi Sabania dari Departemen Aset sebagai Admin SNK. Ada senang, ada happy, ada suka dan duka. Perasaan aku setelah jadi ibu itu sebenarnya rasanya campur aduk ya. Bahagianya ada, senangnya ada, suka dukanya juga ada. Pokoknya perasaannya campur aduk, jadi aku bingung ngejelasinnya gimana. Perasaan aku setelah menjadi ibu capek sih jujur. Capek karena kita harus bisa ngontrol diri kita di depan anak-anak. Pas kita lagi capek kita nggak boleh lampiasin ke anak. Karena namanya kalau kita lagi capek ya, apalagi untuk aku seorang ibu pekerja, itu kalau udah sampai rumah capek kita harus hilang. Kesel kita, penat kita di kantor harus hilang. Karena gimana pun mereka pasti udah nunggu kita di rumah gitu. Capek sih jujur itu. Tapi bukan berarti itu jadi beban ya. Karena hadirnya seorang anak itu hadiah terindah buat aku. Karena mereka tuh bener-bener sosok yang penguat aku juga kayak gitu. Perasaan menjadi seorang ibu luar biasa banget sih. Kayak drastis aja gitu ngubah hidup yang tadinya belum punya anak sampai sekarang punya anak gitu. Parah sih. Perasaan saya tuh seneng ada, suka dukanya. Terus juga berasa kayak ternyata seorang ibu tuh hebat gitu. Dia bisa mengandung, melahirkan, merawat dan mendidik anak-anaknya. Dibilang seberapa dekat, dekat sekali ya, khususnya untuk saya yang masih member mom. Terutama ketika dia mau tidur selalu saya yang dipanggil, ketika dia bangun tidur selalu saya dicari. Pokoknya setiap saya libur kerja di rumah itu ya tentunya dia pasti ibu di mana ibu. Yang pastinya sih hubungan ibu sama anak pasti deket ya, walaupun sering aku tinggal kerja gitu, tapi hubungan aku dekat. Kayak misalnya setiap aku pulang kerja, itu jam-jam pulang kerja dia udah nungguin aku di depan gerbang. Terus pas ketemu aku pulang kerja, dia langsung narik tangan aku, sampai nggak boleh mandi, sampai nggak boleh ngapa-ngapain, pokoknya pulang langsung main sama anak aku. Deket banget sih, karena anak aku yang satu kan udah kelas 4 SD ya. Dia itu kalau ada apa-apa pasti selalu cerita ke aku. Aku juga udah ngajarin ke dia, kakak kalau ada apa-apa cerita ke bunda ya gitu. Kakak senang, kakak sedih, kakak butuh apapun, kakak harus cerita ke bunda gitu. Dan dia juga alhamdulillah sih dia mau sharing sama aku, cerita sama aku apa yang dia rasain di sekolah, di rumah. Karena aku tinggal kerja nih, dia apa yang dia rasain dia selalu cerita sama aku. Jadi aku tuh deket banget sih sama anak aku itu. Deket banget, tapi dia lebih deket ke bapaknya. Kecuali kalau dia lagi sakit pasti yang dicari ibunya. Oh, dia juga kalau misalkan even ibunya kerja, tapi tetap kayak misalkan kalau misalkan kita pulang, dia pasti selalu nanya, "Mama udah pulang kerja ya?" gitu. Jadi kayak ditunggu gitu. Aku deket banget sama anak-anak karena yang pertama itu kan udah kelas 5 SD. Dia itu apapun cerita, walaupun dia anak laki-laki, dia itu nggak malu untuk cerita dan deket sama aku gitu, deket sama ibu gitu, bukan lebih deket ke ayah gitu. Perbedaannya aku sih ngerasa kayak hidup aku tuh berubah drastis ya. Maksudnya kan aku dulu sering main, nongkrong gitu, tapi setelah punya anak bener-bener waktu buat anak. Jadi emang awal-awal kayak aku ngerasa aduh gini banget, tapi ternyata
aku mau jalaninnya dengan ikhlas dan bahagia aja, happy aja gitu. Dan aku juga bisa jadi orang yang lebih sabar sih berkat anak aku. Perbedaan saya setelah menikah, setelah menjadi ibu dan sebelum menikah itu tentu berbeda drastis. Sebelum menikah itu saya bisa kemana-mana, setelah menjadi ibu saya merasa, oh ternyata jadi seorang ibu seperti ini, jadi agak susah ya buat kemana-mana, tapi ya memang seperti itu, sudah beda aja gitu setelah menjadi ibu. Lebih banyak di rumah, tidak memikirkan dunia yang di luar. Itu yang gue bilang tadi di awal, rasanya jadi ibu luar biasa dan parah karena memang perbedaannya benar-benar beda banget gitu loh, 360 derajat. Jadi kayak lebih capek ya karena kan kita juga kerja kan, terus di rumah juga harus ngurusin anak, nyiapin makan, ngurusin dia segala kebutuhannya gitu loh. Tapi di sisi lain juga bahagianya juga nggak kalah daripada rasa capeknya sih. Lebih bahagia lah sekarang adanya anak. Waktu biasanya kita punya waktu buat diri kita sendiri, ini kita harus pintar-pintar bagi waktu. Biasanya kita bisa me time, kita bisa main sama teman-teman kita, tapi ini kita nggak bisa. Kita mau kemana-mana pun itu harus ajak anak. Kita harus, ya pokoknya liburan pun ya sama anak gitu. Kita nggak bisa sendirian gitu, karena kita pun kalau keluar sendirian pun pasti kita akan kepikiran anak di rumah lagi ngapain ya, pasti kayak gitu sih. Kayak kita bangun pun biasanya kita masih capek nih, karena kita punya anak kita harus bangun pagi gitu. Atau aku masih punya bayi sekarang, itu kita tengah malam bangun, padahal kita tuh udah capek banget, tapi waktu kita tidur buat istirahat kepakailah buat kita bangun, bikinin susu anak dulu atau ngurusin anak yang rewel dulu gitu sih. Perbedaannya pertama itu karena kan kita sebelumnya belum menikah kan, lalu menikah itu membuat kita menjadi dewasa. Begitu punya anak itu makin lebih dewasa lagi karena benar-benar bisa harus menghandle semuanya, dari mulai melakukan pekerjaan rumah, merawat anak-anak gitu. Waktu juga sama, jadi harus dibagi-bagi antara kerja sama anak-anak. Ibu aku itu sosok orang yang penyabar banget. Dia yang ngajarin aku arti sabar, dia yang ngajarin aku gimana sih biar jadi ibu yang ya memang tidak sempurna ya, tapi setidaknya kita harus selalu ada buat anak kita. Itu mama aku yang ngajarin aku yang kayak gitu banget. Setiap ada masalah apapun, aku selalu cerita ke mama dan satu kata dari dia tuh sabar itu sih. Menurut aku, mamaku itu orangnya baik banget, sabar. Terus juga mama juga menurut aku contoh yang luar biasa buat aku. Jadinya aku sampai sekarang pun untuk merawat anak aku masih bener-bener banyak belajar dari mama aku sih, karena menurut aku mamaku tuh orang yang luar biasa banget. Di bayangan saya sosok ibu itu sosok yang memang sangat sempurna. Tanpa ibu nggak tahu deh ya, bener-bener sosok yang sempurna dan segalanya. Almarhum ibu tuh sosok yang kuat banget, sabar banget, yang nggak bisa ternilai dengan kata-kata lah ya. Saya yakin semua orang juga pasti punya pendapat yang sama sih untuk ibunya mereka masing-masing gitu. Gambaran aku tentang seorang mama tuh, dia adalah wanita yang hebat, yang strong juga, tegas, tapi dia tetap lembut. Kebetulan deket banget karena gue di keluarga anak perempuan satu-satunya dari 6 bersaudara. Kebetulan sebelum saat-saat terakhir nyokap nggak ada tuh, gue yang benar-benar ngurusin beliau dari
melek mata sampai melek dia tidur gitu. Maksudnya kayak gue yang benar-benar intens ngurusin dia di rumah sakit atau di rumah gitu, karena kebetulan memang sakitnya lumayan lama, dan karena anak perempuan satu-satunya cuma gue ya, jadi cuma gue doang yang bisa ngurus dia gitu. Seberapa dekat? Saya dekat banget karena dari kecil memang saya lebih dekat sama mama saya, teman cerita, teman jalan, sampai bahkan udah menikah pun ya masih sama. Aku sama mama tuh deket banget, jadi kayak udah ngerasa kayak bestie banget gitu. Maksudnya teman cerita, teman curhat, teman jalan-jalan, pokoknya tuh apapun aku lakuin bareng-bareng, lebih banyak bareng sama mama. Sampai sekarang pun juga dalam ngurus anak juga semuanya aku ngobrol sama mama gitu. Jadi kalau dibilang deket, hubungan Deket banget sih, cuma kan karena aku posisinya jauh ya, mama aku di Jawa dan aku di Jakarta. Tapi kita tiap hari tuh pasti WhatsApp, kita video call kayak gitu. Aku deket banget sama mama karena kebetulan aku itu anak perempuan satu-satunya di keluarga. Jadi dari aku TK sampai aku kerja itu selalu diantar mama gitu. Pesan aku, pertama aku mau minta maaf kalau misalnya aku belum bisa jadi ibu yang baik. Terus dan untuk anak aku, semoga aku berharap anak aku bisa menjadi anak yang soleh, berbakti sama kedua orang tua, dan bisa menjadi kebanggaan ibu bapaknya. Untuk Alin dan Aira, terima kasih udah hadir di hidup Bunda. Terima kasih sudah menjadi anak Bunda yang baik, anak Bunda yang insya Allah soleha. Semoga kalian bahagia terus bareng Bunda, semoga kalian sehat terus, semoga kita semua bahagia terus. Pesan saya untuk anak saya itu, semoga anak saya bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, terutama bisa menjadi kebanggaan ibu dan ayah. Semoga anak saya bisa menjadi anak yang taat beragama dan bisa membawa dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk anak-anak aku, Raka dan Arkan, terima kasih sudah hadir di hidup Bunda, menjadi warna baru dari kehidupan Bunda. Yang dari mereka itu Bunda banyak belajar tentang mengerti sifat-sifat mereka, kebiasaan yang dua anak ini beda-beda. Semoga Raka dan Arkan menjadi anak yang baik, yang pintar, yang soleh, dan yang membanggakan keluarga. Sebenarnya sederhana sih, pengen ngumpul bareng lagi aja. Karena aku udah lama banget nggak ketemu sama ibu kan, gitu. Karena dia jauh, ya sebenarnya sederhana pengen ngumpul bareng. Apalagi sekarang kan anak aku udah 2, pengen ngumpul lengkap aja sama mama aku, sama adik aku gitu. Kalau misal almarhum masih ada, cuma pengen kasih lihat doang sih. Eka udah punya anak loh gitu. Ini cucunya nih, namanya Yaya. Lucu banget, dan kebetulan anak gua itu mirip banget sama almarhum gitu. Dari matanya, dari hidungnya, dari mulutnya, semuanya sampai hampir karakternya tuh mirip banget, benar-benar mirip banget. Dan itu semua keluarga ngomong kayak gitu. Entah reinkarnasi atau bukan, nggak ngerti, tapi benar-benar mirip banget. Kayak dia kan cuma beda 3 bulan sebelum anak lahir tuh nyokap meninggal, dan dia memang mungkin karena dari almarhum sakit gue yang ngurusin waktu itu sambil hamil kan, jadi bener-bener kayak mirip banget, bener-bener mirip banget gitu. Cuma pengen ngasih unjuk, ini loh cucunya lucu banget yang diarepin gitu. Banget umroh bareng mama sih, bareng keluarga, bareng aku, mama, ayah, anak aku sama suami aku sih pengennya. Harapan saya yang memang belum tercapai, umroh bareng mungkin. Aku punya harapan sebenarnya, pengen ngebiayain mama pergi haji, sama pengen memberikan sebuah rumah buat mama.
Mama dan untuk semua para ibu di dunia, selamat Hari Ibu. Semoga tetap menjadi ibu yang kuat, yang baik, dan yang menjadi panutan anak-anaknya. Selamat Hari Ibu. Ya, untuk para ibu yang juga bekerja, kebetulan teman-teman kita juga banyak nih di sini. Sehat-sehat, kuat-kuat, even rasanya kayak aduh capek banget kerja sambil juga jadi ibu di rumah, tapi pasti semuanya pengen yang terbaik untuk anaknya, tetap berjuang. Yang pasti kalau emang capek ya udah istirahat dulu, pergi dulu keluar sejenak gitu buat ngilangin capeknya. Nanti balik lagi ke rumah dengan perasaan yang seneng, yang gembira. Yang penting harus bisa benar-benar nunjukin di depan anak kalau kita tuh kuat gitu loh, biar anaknya juga happy gitu ngelihat ibunya. Selamat Hari Ibu untuk aku yang baru jadi ibu. Terus juga selamat Hari Ibu untuk mama aku yang ada di rumah. Dan juga selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu-ibu hebat di dunia ini. Tetap semangat. Selamat Hari Ibu untuk mamaku yang di rumah. Terima kasih sudah menjadi panutanku, sudah menjadi ibu yang hebat yang selama ini mendampingi aku, khususnya untuk aku juga yang memang ibu baru. Selamat Hari Ibu juga untuk aku. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita. Semangat! Selamat Hari Ibu buat aku, selamat Hari Ibu buat mama aku, selamat Hari Ibu untuk semua ibu-ibu yang ada di dunia. Terima kasih sudah berjuang sampai sejauh ini, terima kasih sudah menjadi ibu hebat. Kalian hebat! Tunas Ren, delivering happiness.